Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Chen Wen tengah berdiri di bawah sebatang pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Tapi Chen Wen tidak menatap ke langit, dia malah menatap ke bawah pohon raksasa itu, seolah-olah sedang memahami sesuatu. Kegiatan ini sudah dilakukannya selama seharian penuh, tampak ekspresi Chen Wen terkadang tampak masam, namun beberapa saat kemudian sedikit menyunggingkan senyum, dan beberapa saat lagi menjadi masam lagi. Begitu terus-menerus ekspresi Chen Wen, beberapa kali dia malah mengerutkan keningnya, dan memijat kepalanya yang terasa pening, seolah-olah memikirkan solusi untuk sesuatu hal yang tidak terlihat. Pada saat itu, bila ada orang yang melihat tingkah Chen Wen, mereka pasti akan menganggap Chen Wen sudah gila. Chen Wen melakukan kegiatan yang dilihat orang seperti kegiatan tidak berguna, namun kegiatan ini tetap dilakukan oleh Chen Wen selama 15 hari penuh. Untung saja di sampingnya berdiri Kim Kao yang berjaga-jaga di sana, dan juga pedang naga penghancur juga keluar melayang-layang di atas kepala Chen Wen mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dengan begitu, dua koloni hewan iblis yang membentuk koloninya di bawah tanah tidak ada satupun yang berani keluar, karena ketakutan dengan aura yang keluar dari pedang naga penghancur. Sedangkan Kim Kao yang berada di sana berjaga dari gangguan ras manusia yang berjumlah ratusan juta orang di dalam reruntuhan kuno ini. Memang ada beberapa puluh praktisi kuat yang mendekati tempat Chen Wen, namun mereka semua ditakuti oleh aura milik Kim Kao yang sengaja ditampakkan oleh Kim Kao untuk mengusir mereka. Namun ada beberapa praktisi nekat yang sengaja ingin mengganggu kegiatan Chen Wen, sehingga Kim Kao pun mengambil tindakan dengan membunuh mereka. Sedangkan Chen Wen tidak terganggu sama sekali dengan pertarungan antara Kim Kao dan beberapa praktisi kuat, karena dengan kekuatan Kim Kao sekarang, beberapa praktisi muda yang datang, rata-rata yang terkuat hanyalah ranah Kaisar Langit tahap awal. Dengan ranah seperti itu, bagi Kim Kao adalah semut, sehingga hanya menggunakan beberapa gerakan saja, para praktisi yang mencoba mengganggu Chen Wen tewas menjadi kabut darah. Perbuatan Kim Kao ini terlihat oleh banyak orang, sehingga membuat banyak orang menjadi ketakutan, biarpun mereka memiliki ranah yang dianggap terkuat generasi muda, namun di depan Kim Kao, mereka sangat rentan. Sebenarnya, bagi Chen Wen, harta penyimpanan milik Sekte Sembilan Dewa ini tidak terlalu berharga, selain sebuah batu sebesar kuda yang mengeluarkan energi jiwa yang sangat tinggi. Bagi Chen Wen itu sangat bermanfaat, karena bila dia berhasil mendapatkan batu tersebut dan memurnikannya, maka kekuatan jiwanya akan meningkat ke tingkatan yang belum pernah ada dimanapun di alam 4000 besar ini. Sedangkan batu spiritual 4000 besar yang ditumpuk seperti bukit kecil itu tidak terlalu membuat Chen Wen serakah. Memang batu tersebut sangat berguna bagi Chen Wen, namun yang paling berguna dan membuat Chen Wen bertekad membuka formasi yang mengekang harta simpanan Sekte Sembilan Dewa adalah batu jiwa. Akhirnya setelah mempelajari formasi tingkat Dewa Ilahi yang menutupi gudang harta Sekte Sembilan Dewa selama 15 hari penuh, Chen Wen berhasil mengetahui semua mata formasi dan juga pemecahannya. Untung saja aku masih memiliki artefak bendera formasi tingkat dewa yang kubuat beberapa waktu lalu, kalau tidak, mungkin akan sangat merepotkan memecah formasi ini. Chen Wen memerlukan beberapa artefak formasi tingkat dewa untuk membantunya membuat segel pemecah formasi tingkat dewa. Chen Wen meletakkan 4 artefak bendera formasi di 4 penjuru mengelilingi pohon raksasa. Kemudian dia berdiri di samping pohon raksasa dan membuat segel tangan. Segel pemecah formasi dewa, aktifkan. Jutaan segel berbentuk bintang melesat memenuhi tanah di bawah pohon raksasa yang berasal dari pancaran artefak bendera yang tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual bagaikan benang menghubungkan keempat artefak formasi. Tiba-tiba terdengar suara seperti kaca pecah,
namun Chen Wen tidak berhenti terus membuat segel tangan. Lapisan pertama sudah hancur, lanjut ke lapisan berikutnya. Ternyata formasi yang menutupi harta Sekte 9 Dewa bukan hanya selapis, namun memiliki 9 lapisan yang sangat kuat. Setelah berjuang menghancurkan 9 lapis formasi selama 3 hari penuh, akhirnya 9 lapisan formasi hancur. Pada saat lapisan terakhir dari formasi dewa hancur, tiba-tiba sebuah lubang terbuka di bawah pohon raksasa yang mengarah ke bawah. Kim Kao, kamu berjagalah di luar bersama pedang naga penghancur, biar aku masuk sendirian ke dalam gudang harta milik Sekte 9 Dewa ini. Baik Tuan Muda, aku akan menunggu di sini. Kim Kao langsung menjawab, sambil melirik pedang naga pembunuh yang memiliki aura mengerikan, sehingga Kim Kao yang biasanya sangat liar dan tidak mau tunduk kepada siapapun menjadi ketakutan. Sedangkan jiwa Kim Long yang berada di dalam pedang naga pembunuh tidak menjawab apapun, namun Chen Wen juga tidak peduli. Tanpa ragu, Chen Wen memasuki lorong menuju ke bawah itu menuruni tangga yang memang telah dibuat oleh para ahli dari Sekte 9 Dewa. Chen Wen memasuki tempat tersebut, seakan-akan sudah sangat mengenal tempat tersebut. Beberapa mekanisme atau peralatan untuk memicu perangkap yang terdapat di dalam lorong, satu persatu dinonaktifkan oleh Chen Wen. Mekanisme atau perangkap tersebut tidak menggunakan formasi, sehingga pada saat formasi pelindung dihancurkan, mekanisme perangkap tetap terpasang dan tidak terpengaruh dengan hancurnya formasi. Tapi di depan mata ilahi milik Chen Wen, semua mekanisme yang terpasang pun dengan mudah dinonaktifkan. Sampai akhirnya Chen Wen berdiri di depan sebuah pintu yang terbuat dari besi baja yang sangat tebal. Chen Wen melihat dengan mata ilahinya, dan melihat sebuah mekanisme terdapat di tepi daun pintu. Itu adalah mekanisme penggerak daun pintu yang berbentuk bulat, tapi tersamarkan oleh sebuah formasi ilusi. Chen Wen langsung menekan mekanisme tersebut menggunakan energi spiritualnya. Daun pintu yang lebarnya sekitar 5 meter dan tinggi 10 meter perlahan bergetar, lalu terbuka, hingga menyebabkan debu-debu yang terdapat di atas daun pintu menyebar. Chen Wen segera mundur untuk menghindari debu yang sangat tebal. Terasa oleh Chen Wen hembusan energi spiritual yang sangat kuat dari dalam pintu yang menyeruak keluar dari pintu tersebut. Beberapa saat kemudian, semua debu pun menghilang dan tampak di depan Chen Wen pemandangan yang membuat banyak praktisi kuat pun akan menjadi serakah, karena di depan Chen Wen saat ini terdapat beberapa bukit kecil batu spiritual 4000 besar. Chen Wen tidak terlalu memperhatikan tumpukan batu itu, namun dia melihat ke belakang tumpukan batu spiritual itu yang terdapat sebuah batu yang memancarkan energi jiwa sangat kuat. Batu itu tidak beraturan, namun besarnya sebesar kuda Mongolia, memancarkan energi jiwa yang sangat kental. Tampak di permukaan batu itu terdapat beberapa lubang-lubang bekas dipecahkan, dan ternyata batu ini dimurnikan oleh murid-murid Sekte 9 Dewa secara perlahan-lahan dan juga dibagi-bagi. Namun bagi Chen Wen, dengan memiliki batu jiwa ini, bila berhasil dimurnikan semua, memungkinkan Chen Wen dapat membentuk senjata jiwa dan memadatkannya, guna menyerang musuh yang sangat kuat. Chen Wen membungkus batu jiwa tersebut menggunakan energinya dan memasukkannya ke dalam dunia cincin, serta mengisolasinya, agar energi jiwa yang ada di batu tersebut tidak bocor. Kemudian, batu spiritual 4000 besar pun langsung terserap ke dalam cincin penyimpanannya, serta tumpukan senjata yang ada di sana disimpan Chen Wen ke dalam dunia cincin. Kemudian senjata itu akan dibagikan kepada semua pasukannya yang berada di dalam dunia cincin. Selesai itu semua, gudang harta yang memiliki luas 200 meter persegi pun akhirnya kosong, karena harta dari Sekte 9 Dewa hanyalah itu yang paling berharga. Chen Wen pun menghilang dari gudang tersebut dan muncul di samping pohon raksasa. Tuan Muda, Anda telah keluar. Sekarang kita keluar saja dari reruntuhan kuno ini, sepertinya sudah tidak ada lagi harta yang bagus di reruntuhan kuno ini. Baik Tuan Muda. Kim Kao pun menghilang dan masuk ke dalam dunia cincin, serta pedang naga penghancur masuk ke dalam cincin penyimpanan Chen Wen. Sosok Chen Wen juga ikut menghilang dari tempatnya,
sedangkan para praktisi muda yang ada di dalam reruntuhan kuno masih mencari peluang. Chen Wen muncul di luar reruntuhan, tepatnya di hutan di mana Chen Wen bertemu dengan beberapa praktisi muda dari klan kecil. Alam reruntuhan kuno melambaikan tangannya mengeluarkan Xin Tiao. Tuan muda memanggilku. Yah, kakak Xin Tiao, mari kita melanjutkan perjalanan menuju ke timur benua ini. Baik tuan muda. Xin Tiao berubah menjadi sesosok Raja Wali Petir yang sangat besar. Chen Wen segera melompat ke punggung Raja Wali Petir, dan keduanya pun melesat. Namun baru saja melesat sejauh beberapa ratus meter menuju ke timur, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang sangat dingin menegur Chen Wen. Bocah, beberapa waktu yang lalu aku melihat kamu masuk ke dalam reruntuhan. Sekarang bagaimana kamu sudah keluar? Jangan-jangan kamu telah mendapatkan harta yang banyak. Ternyata saat Chen Wen muncul di luar itu, beberapa praktisi kuat yang sedang menunggu keluarnya generasi muda mereka melihat Chen Wen. Akhirnya karena beberapa orang curiga bahwa Chen Wen mendapatkan banyak harta, salah satunya langsung menghentikan Chen Wen. Bagaimana mereka tidak curiga? Tidak mungkin bagi seorang praktisi mau langsung keluar dari tempat yang penuh dengan harta karun. Bila praktisi tersebut mendapatkan harta karun yang banyak, setelahnya praktis tersebut mau melarikan diri. Chen Wen yang mendengar teguran tersebut terlihat sangat santai, dia pun berkata kepada Xin Tiao. Kakak Xin Tiao, sepertinya ada orang yang sudah bosan hidup, mari kita selesaikan apa yang mereka inginkan. Chen Wen dan Xin Tiao yang masih di atas langit terus melayang dan menunggu sosok yang menegurnya. Beberapa saat menunggu, tampak beberapa praktisi kuat. Rata-rata dari mereka memiliki ranah Kaisar Langit keabadian tahap awal dan kedua. Mereka berjumlah tidak kurang dari 15 orang, melesat mendekati Chen Wen. Mereka semua memandang remeh Chen Wen, karena mereka melihat Chen Wen menampilkan ranahnya keabadian surgawi tahap kelima. Bagi mereka, ranah tersebut adalah semut yang sangat mudah untuk dibunuh. Saat ini Chen Wen dihadang oleh sekelompok praktisi kuat dari beberapa tetua sekte dan klan utama. Mereka terdiri dari 5 wanita tua dan selebihnya adalah pria tua yang memiliki aura agung dan berwibawa. Serta beberapa patriark klan dan sekte kelas 2 dan kelas 3. Mereka rata-rata memiliki ranah Kaisar Langit keabadian tahap awal dan tahap kedua. Mereka berjumlah tidak kurang dari 15 orang. Bahkan dari kejauhan juga tampak beberapa praktisi kuat yang ikut mendatangi Chen Wen yang sedang melayang di langit bersama Xin Tiao. Ekspresi Chen Wen dan Xin Tiao tampak sangat tenang tanpa ada sedikit pun raut wajah ketakutan terlihat di mata keduanya. Bagi Chen Wen dan Xin Tiao, para praktisi yang mengelilingi mereka berdua adalah semut-semut yang sedikit lebih besar. Namun karena ranah yang diperlihatkan oleh Chen Wen dan Xin Tiao adalah ranah keabadian surgawi tahap kelima, maka raut wajah para praktisi yang mengelilingi Chen Wen dan Xin Tiao juga terlihat raut wajah meremehkan. Tapi terlihat di mata mereka terdapat jejak keserakahan yang sangat terlihat dan mata mereka tampak selalu menyelimuti tubuh Chen Wen. Bocah, beberapa waktu yang lalu ketika pintu reruntuhan kuno tersebut terbuka, kami juga melihat kamu ikut masuk, tetapi sekarang kamu sudah keluar, itu artinya kamu pasti mendapatkan banyak harta. Sekarang, serahkan harta yang kamu dapatkan kepadaku, atau kamu dan tungganganmu akan mengalami nasib yang sangat buruk dan mayat kalian akan tidak utuh lagi. Ketika salah satu praktisi telah mulai mengancam, para praktisi yang mengelilingi Chen Wen dan Xin Tiao juga menjadi serakah, mereka pun ikut mengancam. Benar, serahkan harta yang telah kamu dapatkan kepada kami, itu untuk keselamatanmu, kalau tidak kamu dan tungganganmu akan mati. Bocah, cepat keluarkan semua harta yang telah kamu peroleh di dalam reruntuhan kuno itu. Mendengar ancaman-ancaman mereka semua, Chen Wen dan Xin Tiao malah saling tatap, dan tampak di mata mereka terlihat tatapan lucu, keduanya pun tersenyum kecil. Kalian ingin merampokku, kalian sungguh naif. Dengan kekuatan kalian sekarang, aku malah tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak untuk menghabisi kalian semua. Mendengar perkataan Chen Wen, semua praktisi yang mengelilingi Chen Wen menjadi sangat marah.
Bocah keparat, kau telah bosan hidup. Tetua Tu, biar aku saja yang menghabisi bocah ini serta tunggangannya. Tampak sesosok pria kurus yang terlihat seperti berumur 60 tahun dengan jenggot putih yang panjang langsung maju menawarkan diri kepada salah satu tetua dari sekte utama, tapak penghancur jiwa. Tampak sosok tersebut sudah tidak lagi menahan kekuatannya karena sangat emosi. Dia langsung menyerang Chen Wen dengan maksud, satu kali serangan akan membunuh Chen Wen. Tampak di depan sosok tua itu sebuah energi spiritual raksasa berbentuk telapak tangan berwarna biru melesat ke arah Chen Wen. Chen Wen yang melihat serangan pria itu malah tidak repot-repot memandangnya. Chen Wen hanya mengibaskan sebelah tangannya dengan ringan menggunakan punggung tangannya. Serangkum energi tanpa menggunakan seni bela diri langsung keluar dari lambaian tangan Chen Wen menghancurkan tapak tangan raksasa itu. Tapak tangan itu langsung hancur, sedangkan energi dari lambaian ringan tangan Chen Wen masih terus melesat dan kekuatannya pun tidak berkurang menghantam sosok tersebut. Kenapa terjadi seperti ini? Tidak, tolong ampuni aku Tuan. Sosok pria tua itu tidak mampu menghindari serangan lambaian tangan Chen Wen. Sosok pria tua itu langsung berubah menjadi kabut darah. Melihat pemandangan itu, semua praktisi kuat yang hadir di sana tertegun serta tidak percaya dengan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Apa aku salah lihat? Beberapa praktisi kuat malah ada yang mengucek mata mereka untuk memastikan pemandangan yang terjadi. Bukan, ini terlihat seperti asli, ataukah ini hanya ilusi dari bocah itu? Kita mungkin telah terkena seni ilusi bocah itu, sehingga terlihat kalau bocah itu sangat kuat. Benar, aku yakin bocah itu menggunakan seni ilusi. Jangan-jangan bocah itu benar-benar telah mendapatkan harta yang sangat berharga di dalam reruntuhan kuno tersebut, yang dapat digunakan untuk membela diri. Mendengar perkataan salah satu praktisi kuat yang mengatakan Chen Wen menggunakan harta yang didapatnya dari reruntuhan kuno, membuat semua praktisi menjadi serakah. Mereka tidak takut melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Wen, malah mereka menjadi bersemangat. Saudara-saudara, mari kita serang bersama, dan harta yang ada pada bocah ini akan kita bagikan dengan rata. Baik, serang, bunuh. Chen Wen yang melihat para praktisi kuat tersebut menjadi serakah membuatnya muak, lalu dia pun menampilkan ranah miliknya yang asli. Energi serta aura yang keluar dari tubuh Chen Wen membuat para praktisi kuat yang mengelilinginya terpental serta terluka parah. Tidak ada satupun praktisi kuat yang mampu bertahan dari aura penindasan dan energi spiritual yang keluar dari tubuh Chen Wen. Kalian telah berani mencoba untuk merampokku dan memprovokasi aku, kalian pantas untuk mati. Tekanan yang diberikan Chen Wen kepada para praktisi yang mengelilinginya tadi langsung meningkat. Sebanyak hampir 20 orang praktisi tewas dengan tubuh meledak menjadi kabut darah oleh tekanan aura penindasan Chen Wen. Setelah semua praktisi yang bermaksud merampoknya tewas, beberapa tetua dan patriark klan dan sekte kelas 2 yang melihat dari kejauhan langsung tertegun. Beberapa dari mereka tampak ekspresinya ketakutan, apalagi setelah Chen Wen membunuh para praktisi itu, Chen Wen menatap mereka semua. Dengan tatapan mata Chen Wen yang sangat tajam dan dalam, membuat nyali para praktisi yang berada di kejauhan menciut. Gila, untung saja tadi aku tidak mengikuti tetua Tu yang mengajakku merampok bocah itu, kalau tidak mungkin nasibku juga sama dengan mereka saat ini. Luar biasa, dari sekte atau klan manakah bocah itu? Kalau dari aura yang dikeluarkannya, tampaknya bocah itu telah memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap ketiga, gawat. Patriark kan kita telah tewas, klan kita pasti akan merosot menjadi klan kelas bawah. Sama, matriark kami juga telah tewas, sekte kami pasti akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Namun tekanan dari auranya, bahkan lebih kuat dari tahap kelima, bocah itu pasti memiliki latar belakang mengerikan. Kedepannya, aku akan memberitahu anggota keluargaku agar tidak memandang remeh orang yang terlihat kekuatannya lemah. Kalau sampai mereka bertemu dengan pemuda model seperti itu, maka alamat klan kecil kami akan musnah. Namun ada juga dari beberapa praktisi kuat di kejauhan yang tampak marah.
hal ini dikarenakan para praktisi yang dibunuh oleh Chen Wen adalah anggota sekte maupun klan mereka. Bocah, kamu telah berani membunuh tetua dari sekte Samudra Awan, maka kamu akan menjadi musuh dari sekte kami. Yah benar, kamu telah berani membunuh salah satu tetua sekte Mawar Hitam, maka kamu akan menjadi buruan sekte kami. Namun ada juga yang tidak bisa berkata apa-apa, biarpun salah satu anggota penguasa tewas oleh Chen Wen. Namun beberapa anggota penguasa Wong Sirong tidak berani mengatakan apapun ketika menyaksikan kekuatan Chen Wen. Lebih baik berteman dengan orang kuat daripada menjadi musuhnya. Pemuda itu tampaknya masih berumur 30-an tahun, namun telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ketiga. Itu artinya masa depan pemuda itu tidak terbatas, lebih baik kita semua tidak menjadi musuhnya. Tapi Tetua Jung telah tewas dibunuh oleh bocah itu karena keserakahan Tetua Jung. Coba tadi kalau dia tidak serakah menginginkan harta milik pemuda itu, Tetua Jung pasti masih berdiri bersama kita saat ini. Namun karena dia serakah, maka resikonya adalah kematiannya, kita tidak perlu menyesalkannya. Para anggota penguasa Wong Siro yang ada di sana menunggu keluarnya anggota keluarga mereka akhirnya hanya bisa menundukkan kepala mereka. Chen Wen yang mendengar ancaman dari beberapa praktisi yang berdiri di kejauhan itu hanya menyeringai, lalu berkata, "Aku bernama Chen Wen, bila patriark maupun matriark sekte kalian tidak suka, bisa langsung mencari aku tidak takut akan masalah. Namun bila ada yang ingin mencari masalah denganku, maka aku tidak keberatan mengantarnya menemui Giam Loong." Beberapa saat setelahnya, Chen Wen dan Xin Tiao meninggalkan tempat tersebut menuju ke timur. Para praktisi yang ada di sana tidak ada satupun yang berani menghalangi kepergian Chen Wen dan Xin Tiao, namun setelah keduanya sudah jauh, salah satu tetua sekte Samudra Awan mengumpat kuat. "Sial, benar-benar sial. Aku akan melaporkan perbuatan bocah itu kepada Patriark Sekte Samudra Awan, agar Patriark dan para tetua tingkat tinggi yang menghabisi bocah itu. Benar, aku juga akan melaporkannya kepada Matriark Sekte Mawar Hitam, biar para tetua tertinggi kami menguliti bocah sombong itu." Sumpah serapah kepada Chen Wen terus-menerus dikeluarkan oleh beberapa tetua yang kehilangan tetua mereka dan juga Patriark mereka. Namun Chen Wen dan Xin Tiao telah melesat menjauhi tempat tersebut menuju ke timur. Di atas langit, Chen Wen berkata kepada Xin Tiao, "Kakak Xin Tiao, kamu saja yang meneruskan perjalanan dahulu, aku perlu berlatih di dalam dunia cincin. Silahkan Tuan Muda, biar aku yang melanjutkan dahulu perjalanan menuju ke timur ini." Chen Wen langsung menghilang masuk ke dalam dunia cincin, sedangkan cincinnya yang berubah menjadi setitik debu lengket di salah satu bulu Xin Tiao. Di dalam dunia cincin, Chen Wen menemui anaknya yang telah berumur beberapa bulan. Dia bermain dengan anaknya selama beberapa jam, kemudian pergi untuk berlatih. Chen Wen membagikan banyak esensi darah Kim Long kepada bawahannya, karena bila mereka berhasil menyerap esensi darah Kim Long, para bawahan Chen Wen yang merupakan hewan iblis, pasti dapat bertransformasi menjadi jauh lebih kuat dan bakat mereka pasti akan bisa ditingkatkan, serta tubuh fisik mereka pastinya jauh lebih kuat daripada saat sekarang. Setelah membagikan esensi darah Kim Long serta meninggalkan beberapa esensi darah Kim Long untuk disimpan di istananya, Chen Wen lalu mengeluarkan batu jiwa dan mulai menyerapnya. Chen Wen menyerap batu jiwa sebesar kuda Mongolia itu secara bertahap. Tidak mungkin memurnikan batu jiwa yang memiliki energi jiwa yang sangat besar itu sekaligus. Bila itu terjadi maka jiwa Chen Wen sendiri pun akan meledak. Chen Wen yang berada di dalam dunia cincin sedang memurnikan batu jiwa perlahan-lahan. Setelah 2 hari Chen Wen memurnikan batu jiwa itu, Chen Wen membuka matanya dan melirik batu jiwa yang ada di depannya, lalu bergumam, "Sungguh batu jiwa yang sangat kuat. Bahkan aku menyerapnya belum ada seperempatnya, namun kekuatan jiwaku sudah jauh melampaui ranah kultivasiku. Aku harus bisa menyesuaikan kekuatan jiwa yang saat ini kumiliki agar aku dapat kembali menyerap sisa batu jiwa ini." Saat ini, kekuatan jiwa Chen Wen sudah sangat kuat. Kekuatan jiwa Chen Wen sudah setara dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-9.
Chen Wen kembali mengeluarkan beberapa buah pil penerbos yang terakhir kali dibuatnya, lalu menelannya, kemudian Chen Wen bersila dan menutup matanya untuk memurnikan khasiat pil. Kembali waktu berlalu selama 5 hari, perlahan-lahan, lingkungan sekitar Chen Wen menjadi tidak stabil. Dari tubuh Chen Wen, menguar energi spiritual yang sangat dahsyat keluar menimbulkan angin ribut. Bebatuan kecil, serta pepohonan yang ada di sekitarnya pun bergerak tidak beraturan. Tampak energi spiritual yang keluar dari tubuh Chen Wen dengan kasat mata. Cahaya berwarna keemasan memancar sangat terang menyelimuti tubuh Chen Wen. Otot-otot di tubuh Chen Wen seakan-akan berkontraksi menjadi lebih tegap dan lebih besar. Hingga beberapa waktu lamanya, akhirnya sebuah letupan terdengar dari tubuh Chen Wen, yang menyebabkan lingkungan di sekitarnya dengan diameter beberapa puluh meter bergetar. Untung saja, sekarang kepadatan dunia Cicin mengikuti dunia luar, sehingga kepadatan lingkungan sekitarnya menjadi jauh lebih padat dan kuat. Kalau tidak, kemungkinan seluruh dunia Cicin pasti akan bergetar, sampai akhirnya menjadi hening, dan lingkungan sekitar Chen Wen menjadi sangat tenang. Saat ini Chen Wen kembali menerobos ke tahap 4 dari ranah Kaisar Langit Keabadian. Sudah saatnya, aku mencari tempat untuk mendirikan pemukiman di benua Fiaxing ini, agar Loling dan Longer bisa hidup di dunia luar. Chen Wen lalu menghilang dan muncul di dalam istana. Linger dan Longer, beberapa hari lagi, kalian dan para pengikut kita akan keluar dari dunia Cincin setelah aku mendirikan pemukiman untuk kita di benua Fiaxing ini. Kakak Wen, apakah benua Fiaxing aman dari praktisi kuat? Kalau masih kurang aman, lebih baik Kakak Wen mencari tempat yang paling aman untuk keluarga kecil kita. Kamu tenangkanlah hatimu Linger, menurutku, benua Fiaxing cukup aman, karena dari informasi yang kudapatkan di benua Guangji, benua Fiaxing hanya memiliki praktisi terkuat di ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-6, sedangkan aku mampu menghabisi mereka dengan sangat gampang. Bagiku, asalkan ada bersama Kakak Wen, dimanapun itu sama saja, aku dan Longer akan selalu di sisi Kakak Wen. Kalian tenangkanlah hati kalian, aku pasti akan mencarikan tempat yang paling aman untuk kita. Baiklah Kakak Wen, terserah kamu saja, kami hanya ikut. Setelah ngobrol dan bermain dengan si kecil, akhirnya Chen Wen keluar dari dunia Cicin. Chen Wen muncul di atas punggung Xin Tiao. Kakak Xin Tiao, sudah sampai manakah kita saat ini? Tuan muda, kamu sudah keluar. Saat ini kita sudah mendekati ibu kota benua Fiaxing, mungkin beberapa jam lagi kita akan sampai. Oh, ya, kita singgah dulu di ibu kota benua Fiaxing. Aku mau lihat-lihat dulu keadaan di sana. Chen Wen juga saat ini merasakan energi spiritual di tempat ini jauh lebih baik daripada di benua Guangji. Beberapa jam kemudian, dari atas langit, Chen Wen sudah dapat melihat sebuah kota yang sangat luas dan penuh dengan rumah penduduk yang padat. Kota ini dikelilingi oleh benteng yang sangat tinggi dan juga sangat tebal. Di atasnya, Chen Wen samar-samar melihat ada sebuah formasi yang berbentuk kubah menutupi seluruh kota. Kakak Xin Tiao, mungkin itu adalah ibu kota benua ini. Kita turun di dekatnya, dan masuk melalui pintu gerbang. Baik Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, keduanya turun dari langit dan mendarat di dekat pintu gerbang yang sudah kelihatan banyak orang yang antri untuk masuk ke dalam kota. Setelah antri beberapa jam, akhirnya Chen Wen dan Xin Tiao memasuki ibu kota benua Fiaxing. Tampak kota ini sangat ramai, penuh dengan suara-suara bising dan juga penuh dengan praktisi kuat. Praktisi yang memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap awal dan tahap kedua di kota ini bagaikan jamur di musim hujan, dan mereka tampak biasa-biasa saja serta tidak terlihat kesombongan di mata mereka sedikit pun. Karena di ibu kota benua ini, praktisi dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap awal dan tahap kedua dapat dikatakan hanya setingkat pengawal keluarga utama saja. Sedangkan praktisi dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ketiga dan keempat sedikit lebih jarang terlihat, karena praktisi yang memiliki kekuatan tahap keempat sudah dianggap elit, bahkan sudah memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah klan keluarga. Begitu Chen Wen memasuki ibu kota,
dia melihat banyak generasi muda yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Mereka berjumlah sangat banyak serta berkelompok, sehingga membuat Chen Wen mengerutkan dahi. Sepertinya di ibu kota ini akan dibuka sebuah kompetisi. Chen Wen bergumam sendiri melihat banyaknya praktisi muda yang sudah terlihat kuat, dengan ranah rata-rata kaisar keabadian tahap kelima dan 6. Kakak Xintiao, mari kita mencari rumah makan untuk sekalian mencari informasi, apa yang terjadi di ibu kota saat ini, baik Tuan Muda. Setelah keduanya berjalan menyusuri ibu kota benua Fianxing selama setengah jam, akhirnya keduanya berhenti karena ada sebuah kejadian, yaitu beberapa wanita muda serta beberapa pria sedang dihadang oleh sekelompok pemuda. Kami tidak tahu apa yang terjadi di reruntuhan kuno, kami telah berada di sini sebelum reruntuhan kuno itu terbuka, jadi kami tidak tahu menahu apa permasalahan antara Sekte Mawar Hitam dan anggota penguasa. Terdengar suara salah satu wanita yang merupakan kepala kelompok dari Sekte Mawar Hitam, namun suara itu langsung ditimpali dengan kasar oleh lawannya. Ah, itu hanya alasan kalian saja. Kami sudah tahu kalau Sekte Mawar Hitam akan menjadi pemberontak. Mendengar tuduhan itu, ketua kelompok murid Sekte Mawar Hitam itu langsung marah. Keparat, kau menuduh kami sembarangan. Kalau sekte kami memiliki rencana untuk memberontak, maka kami sudah melakukan itu dari dulu, dan tidak mungkin kami melakukannya sekarang. Apakah kamu pikir aku tidak tahu, kalau dulu Sekte Mawar Hitam masih belum memiliki kekuatan yang hebat, namun karena sekarang salah satu tetua kalian berhasil menerobos ke ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-6, sikap kalian menjadi arogan. Ingatlah, penguasa juga memiliki lebih banyak praktisi dengan ranah yang sama dengan kekuatan patriark kalian. Memang baru-baru ini, salah satu tetua wanita Sekte Mawar Hitam berhasil menerobos ke tahap ke-6, namun hal itu tidak membuat Sekte Mawar Hitam berniat untuk memberontak. Kebetulan pertarungan antara murid Sekte Mawar Hitam dan anggota keluarga penguasa Wong Sirong menyebabkan banyak anggota keluarga penguasa tewas. Hal ini membuat para anggota keluarga penguasa menargetkan para murid Sekte Mawar Hitam untuk menjadi musuh mereka. Namun sebenarnya, masalah ini telah didamaikan ketika para murid Sekte Mawar Hitam dan juga anggota keluarga penguasa keluar dari reruntuhan kuno. Namun permasalahan ini tetap juga menjadi duri dalam daging di hati banyak anggota keluarga penguasa. Padahal para tetua di kedua belah pihak telah memperingati para murid dan juga anggota keluarga mereka untuk tidak menimbulkan masalah terhadap satu dengan yang lain. Namun karena darah muda yang panah dari para generasi muda anggota keluarga penguasa yang merasa direndahkan, mereka tidak menerimanya, dan mereka berniat untuk membalas dendam terhadap murid Sekte Mawar Hitam. Padahal sebenarnya itu adalah ulah Xiao Kai atas perintah Chen Wen, namun Chen Wen sendiri pun tidak menyangka kalau permasalahan di dalam reruntuhan menjadi besar seperti ini. Maafkan aku, karena aku kalian menjadi ribut, tapi aku tidak peduli. Chen Wen bergumam dalam hatinya, bagaimanapun juga, di dunia kultivasi, setiap kultivator pasti adalah individu yang egois. Chen Nen yang memang sengaja membuat kedua kubu ribut di reruntuhan kuno dengan maksud agar dia mendapatkan sumber daya kultivasi tanpa berebut dengan kelompok lain. Namun sekarang dia melihat akibat dari perbuatannya menjadi semakin besar, tapi dia tidak peduli, karena mereka sudah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Biarpun Chen Wen memang berniat untuk menetap di benua Fianxing ini, namun dia tidak peduli dengan keributan yang terjadi di depan matanya. Tampak kedua belah pihak akhirnya melakukan pertempuran, namun baru saja pertempuran terjadi, banyak petugas dari istana penguasa mendatangi tempat kejadian dan mengamankan semua orang tanpa terkecuali. Bahkan anggota keluarga sang penguasa sendiri pun tidak luput, mereka juga diamankan oleh pihak pasukan keamanan penguasa. Berhenti, apakah kalian tidak tahu kalau aku adalah anggota keluarga penguasa Wong Sirong? Maafkan kami Tuan Muda, kami hanya menjalankan peraturan tanpa pandang bulu, begitulah instruksi dari pimpinan kami. Kurang ajar, awas saja kalian, nanti akan kulaporkan kepada tetua klan Wong agar kalian dan pimpinan kalian akan diproses dan diberikan hukuman. Mendengar ancaman dari salah satu anggota keluarga klan Wong, petugas itu tidak peduli,
mereka semua ditangkap dan dibawa ke ruang pengadilan di istana penguasa. Sedangkan Chen Wen bersama Xin Tiao kembali berjalan mencari rumah makan, sekalian mencari informasi. Berapa waktu kemudian, Chen Wen dan Xin Tiao memasuki sebuah rumah makan yang paling ramai pengunjungnya. Keduanya masuk dan dilayani oleh seorang pelayan. "Tuan-tuan, kami menyediakan banyak menu, mulai dari daging hewan iblis tingkat rendah, sampai tingkat tinggi yang dimasak dengan resep istimewa rumah makan kami. Kami pesan masakan yang menggunakan daging hewan iblis tingkat tinggi dan 1 kendi arak." "Baik tuan, akan kami siapkan segera." Pelayan itu pun pergi dan Chen Wen serta Xin Tiao duduk dengan tenang sambil mendengarkan percakapan para pengunjung. Ada salah satu meja pengunjung yang mengobrol dan menjadi pusat perhatian Chen Wen. Mereka beranggotakan 2 orang pria dan 2 orang wanita yang sangat cantik, keempatnya tampak masih berumur 30 tahun. "Kakak pertama, kami mendengar ada hal yang sangat menggemparkan. Menurut cerita yang kudengar, ada beberapa pemuda dan pemudi yang datang dari Sekte Kuting." "Apa? Bahkan murid Sekte Kuting pun hadir?" "Kakak, bukan hanya murid Sekte Kuting saja yang hadir, namun ada beberapa murid sekte lain yang datang dari benua Yang Hua. Berita ini sungguh sangat menakutkan generasi muda benua Fianxing kita. Di antara semua benua besar, benua Fianxing adalah benua terlemah, dan benua Yang Hua sendiri merupakan benua besar lainnya yang lebih kuat dari benua Fianxing. Dengan adanya generasi muda dari benua Yang Hua datang, maka generasi muda benua Fianxing menjadi ketakutan. Karena rata-rata generasi muda di benua Fianxing hanya memiliki ranah kaisar keabadian tahap kelima, dan yang tertinggi ranah kaisar keabadian tahap ketujuh. Sedangkan generasi muda dari benua Yang Hua memiliki generasi terkuat ranah kaisar keabadian tahap ke-8 sampai akhir. Tapi mengapa para generasi muda dari benua Yang Hua ingin mengikuti kompetisi di benua kita? Terdengar suara lemah dari salah satu generasi muda yang sedang mengobrol di rumah makan yang juga tempat Chen Wen dan Xin Tiao makan. "Kami tidak tahu, tapi menurut rumor yang beredar, itu karena hadiahnya. Apakah hadiahnya sangat banyak dan menarik, sehingga membuat generasi muda dari benua Yang Hua pun mau datang untuk mengikuti kompetisi yang diadakan penguasa Wong Sirong?" "Kakak pertama, apakah kakak lupa beberapa waktu yang lalu, patriark kita pernah mengatakan bahwa hadiah dari kompetisi ini adalah mendapatkan kesempatan untuk berpetualang memasuki dunia independen yang dikuasai oleh pihak penguasa Wong Siro, dan dunia independen itu merupakan peninggalan dari leluhur Wong. Dunia independen warisan dari leluhur penguasa klan Wong merupakan sebuah dunia independen yang penuh dengan banyak harta karun peninggalan dari leluhur klan Wong, yang menurut legenda mengatakan bahwa leluhur klan Wong adalah praktisi terkuat di hampir seluruh alam 4000 besar ini. Selama ini, para generasi muda klan Wong sajalah yang berhasil memasuki dunia independen tersebut, dan generasi muda dari klan dan sekte manapun tidak diperbolehkan masuk ke dalam dunia independen tersebut. Karena dunia independen itu dikuasai oleh penguasa Wong dan juga klan Wong, dengan begitu, dunia independen ini juga merupakan dunia yang penuh dengan harta karun. Tapi Chen Wen yang mendengarkannya tidak terlalu tertarik, karena tujuannya datang ke alam 4000 besar ini adalah mencari tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat tinggal semua bawahannya dan juga anak serta istrinya. Untuk harta karun, mungkin Chen Wen sendiri masih memiliki banyak harta karun yang belum digunakannya. Namun yang membuatnya tertarik adalah karena adanya generasi muda dari benua besar lainnya, yaitu benua Yang Hua. "Aku tahu kalau hadiahnya adalah diizinkan masuk ke dalam dunia independen milik leluhur klan Wong selama 1 bulan, tapi kenapa berita ini sampai menarik generasi muda dari benua Yang Hua? Adik ketiga, apakah kamu tidak tahu kalau warisan leluhur klan Wong adalah warisan yang memiliki nilai yang sangat tinggi?" Terdengar suara wanita muda yang lebih tua menjelaskan kepada adik ketiga yang merupakan seorang pria yang lebih muda. Tiba-tiba terdengar suara ribut di luar rumah makan, yang sangat riuh, sehingga menarik perhatian semua orang yang sedang istirahat dan makan di rumah makan tersebut. "Lihat, ada murid sekte Kuting yang berasal dari benua Yang Hua sedang menindas murid sekte Langit Biru."
Terdengar suara teriakan dari beberapa generasi muda benua Fianxing. Para generasi muda dari benua Fianxing semuanya pasti akan lebih mendukung generasi muda dari Bena Fianxing daripada benua Yanghua. Karena mendengar teriakan tersebut, banyak generasi muda di ibu kota benua Fianxing ini akhirnya keluar dengan maksud membela murid dari Sekte Langit Biru. Biarpun di hari biasa, beberapa murid sekte dan klan utama selalu berkelahi, namun bila menyangkut lawan yang berasal dari luar benua mereka, akhirnya semua generasi muda benua Fianxing keluar untuk membela murid Sekte Langit Biru. Bunuh saja murid-murid dari Sekte Kuting dan orang-orang dari benua Yanghua. Sementara itu, di depan rumah makan tempat Chen Wen dan Xin Tiao makan, terdapat 8 murid yang memakai seragam berwarna biru tua dengan gambar bunga tertusuk pedang, yang merupakan gambar dari Sekte Kuting berhadapan dengan belasan murid Sekte Langit Biru. Murid-murid dari Sekte Langit Biru memakai seragam biru muda itu sangat dikenali oleh semua praktisi di benua Fianxing, karena Sekte Langit Biru adalah salah satu sekte utama di benua Fianxing ini. Namun saat ini, belasan murid Sekte Langit Biru sedang tertekan oleh aura yang keluar dari murid-murid Sekte Kuting. Para generasi muda dari berbagai sekte dan klan yang melihat itu menjadi tidak senang. Ramai-ramai generasi muda dari berbagai sekte dan klan maju untuk membantu murid Sekte Langit Biru, yaitu dengan beramai-ramai menyerang murid dari Sekte Kuting. Dengan begitu, akhirnya tekanan yang diterima oleh murid-murid Sekte Langit Biru menjadi lebih ringan, dan akhirnya murid-murid dari Sekte Langit Biru pun ikut menyerang murid-murid dari benua Yanghua. Namun murid-murid dari benua Yanghua memang benar-benar sangat kuat, mereka tidak kalah biarpun dikeroyok, malah mereka bersuara dan mengejek generasi muda benua Fianxing. Dasar para sampah, beraninya kalian memprovokasi kami. Biarpun jumlah kalian banyak, namun kalian tetaplah sampah. Tampak di sana beberapa generasi muda asal benua Fianxing sudah ada yang tergeletak, hingga beberapa saat kemudian, petugas keamanan dari penguasa mendatangi mereka dan juga menahan semua orang yang terlibat. Berhenti. Semuanya berhenti, kalian semua kami tangkap, karena kalian mengganggu ketertiban umum. Melihat banyaknya pasukan keamanan itu, para murid dari Sekte Kuting tidak ada yang berekspresi takut. Salah satu murid Sekte Kuting yang menjadi ketua grup itu maju dan berkata kepada komandan pasukan penguasa. Tuan Komandan, bukan kami yang bersalah, tadinya kami hanya berjalan-jalan menyusuri ibu kota ini, namun mereka para murid Sekte Langit Biru menghadang kami dan berusaha menindas kami. Aku tidak peduli, siapapun yang terlibat, kalian akan ditangkap dan diadili, kalau terbukti kamu tidak bersalah, maka kalian akan dilepaskan. Sekarang kalian ikutlah bersama kami menuju gedung pengadilan. Para generasi muda dari benua Fianxing dan generasi muda dari benua Yanghua akhirnya ditangkap, apalagi komandan pasukan yang menangkap mereka semua itu memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ketiga. Bila ada yang melawan, pasti akan tewas dibunuh oleh komandan pasukan tersebut. Beberapa tetua dari Sekte Kuting yang memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap kelima itu mendengar kabar bahwa beberapa muridnya ditangkap, akhirnya mendatangi gedung pengadilan. Untuk membela murid-murid mereka, bagaimanapun juga mereka juga diundang oleh penguasa Wong Sirong untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh sang penguasa. Sedangkan Chen Wen yang masih di dalam rumah makan tidak melihat atau tidak berminat melihat keributan itu, apalagi Chen Wen sedikit heran, kenapa penguasa Wong Sirong malah menjanjikan hadiah memasuki dunia independen warisan leluhur klan Wong. Chen Wen berpikir, pasti ada sesuatu yang mencurigakan, dan direncanakan oleh penguasa Wong Sirong dan para tetua klan Wong terhadap para generasi muda yang masuk ke dalam dunia independen tersebut. Sehingga ketika memikirkan hal ini membuat dahinya tampak berkerut seperti memikirkan sesuatu. Tampaknya penguasa Wong Sirong dan para tetua klan Wong merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tapi apa yang mereka rencanakan? Aku tidak mau terjadi sesuatu yang buruk yang disebabkan oleh niat buruk dari klan Wong, karena aku berencana menetap di benua Fianxing ini. Chen Wen bergumam dalam hatinya memikirkan keputusannya untuk menetap di benua Fianxing ini. Bila penguasanya memiliki sifat buruk, maka kemungkinan besar,
bila dia menetap di sini pasti akan berimbas kepada semua bawahannya. Baru saja Chen Wen memikirkan tentang keputusannya untuk menetap di benua Fianxing. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam jiwanya, yaitu suara dari penjaga mutiara jiwa ilahi yang disimpan di pusat dunia jiwanya. Bocah, kalau kamu berpikir untuk menetap di benua kecil ini, kamu sangat salah, karena panggung sesungguhnya untukmu bukan berada di dimensi rendah ini. Chen Wen terkejut mendengar suara yang sudah sangat lama tidak didengarnya, yaitu dari mutiara jiwa. Wah, senior, apakah sekarang kau sudah mulai mau berkomunikasi lagi denganku? Bocah, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu, karena kamu telah membangkitkan ingatanku ketika kamu menyerap batu jiwa surgawi. Ternyata mutiara jiwa yang pernah Chen Wen dapatkan memiliki roh yang mendiaminya, karena kekuatan jiwa Chen Wen selama ini belum memenuhi syarat untuk membangunkan ingatan dari roh yang mendiami mutiara ini, membuat roh mutiara jiwa ilahi selalu tertidur. Hanya baru-baru ketika Chen Wen mendapatkannya saja, roh tersebut mau berkomunikasi dengannya, tapi setelahnya, roh tersebut tertidur panjang, dan selama bertahun-tahun kemudian, Chen Wen sudah tidak pernah mendengarkannya lagi. Kini tiba-tiba roh itu menyarankan Chen Wen untuk pergi ke dimensi yang lebih tinggi. Hal ini membuat Chen Wen terkejut dan memikirkan status dari roh yang mendiami kristal jiwanya tersebut. Senior, apa maksudmu kalau dimensi 4000 besar ini bukan panggungku? Hehehe, setelah ingatanku terbangun, aku akhirnya mengetahui kalau panggungmu bukan di dimensi rendah ini, kamu memiliki panggung di dimensi tertinggi sealam semesta ini. Apa? Wah, senior, kamu terlalu memandang tinggi aku tidak yakin dapat mencapainya. Bocah goblok, kamu tidak mengetahui potensimu sendiri, namun aku yang selalu berada di alam dunia jiwamu dari kamu lemah, maka aku tahu potensi yang diri kamu miliki, dan potensimu sangat tinggi. Bila kamu menetap di dimensi rendah ini, maka potensimu tidak akan mungkin meningkat sampai menjadi yang tertinggi sealam semesta raya. Mendengar penjelasan dari roh penghuni kristal jiwa, Chen Wen hanya bisa menghembuskan nafasnya dengan kasar. Senior, apakah aku memiliki potensi seperti yang senior katakan? Nah, kamu tidak tahu, di dimensi tertinggi, seorang praktisi muda sepertimu sudah sangat langa, bahkan dapat kukatakan sudah tidak ada satupun. Percayalah, bila kamu telah sampai di dimensi tertinggi sealam semesta, kamu akan mengerti. Lagi pula, dengan kamu memiliki kekuatan terkuat sealam semesta, kamu dapat menjalankan semua hukum alam semesta dengan sebenarnya. Mendengar perkataan dari roh kristal jiwa ilahi, Chen Wen tertegun, lalu berkata, maksud senior hukum apa? Nah, di semua dimensi alam semesta ini memiliki aturannya yang sangat ketat, namun ada beberapa kultivator kuat yang mengubah beberapa hukum alam semesta. Hukum yang seharusnya dari alam semesta di dimensi manapun adalah bahwa setiap praktisi yang telah mencapai batas alam semesta akan dikirim ke dimensi yang lebih tinggi. Namun, beberapa kultivator kuat yang mendiami dimensi tertinggi telah sedikit mengubahnya, sehingga setiap dimensi yang lebih rendah tidak akan pernah bisa menerobos ke atas batas alam dimensinya. Mendengar penjelasan itu, Chen Wen terdiam beberapa saat lamanya, hingga membuat Xin Tiao yang duduk di depannya menjadi heran, karena dia melihat wajah Chen Wen kadang mengerut, dan beberapa saat kemudian menganggukkan kepalanya, lalu sedikit tersenyum dan cemberut. Kenapa Tuan Muda memiliki ekspresi yang selalu berubah-ubah? Apa yang sedang Tuan Muda pikirkan? Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.